Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, saudara-saudara, pada kesempatan pertama ini marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan sehingga dapat melakukan perkuliahan secara online terkait dengan ilmu mata kuliah anatomi tubuh manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan perkuliahan tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Baik, mari kita buka slide yang pertama. Baik, saudara-saudara, gambar yang ada pada hadapan kita adalah gambar genitalia eksterna pada laki-laki. Yang pertama adalah pines atau penis, kemudian yang kedua adalah skrotum. Skrotum di sini dia berfungsi untuk membungkus organ testis. Kemudian adapun pada penis, dia mempunyai fungsi pada sistem reproduksi untuk alat kopulasi, dan untuk sistem uropoitik untuk perkemihan dia berfungsi sebagai tempat keluarnya uretra. Kemudian saudara-saudara, kita beranjak ke gambar yang lain. Ya, ini saudara-saudara. Kalau kita buka lapisan demi lapis, nah misalnya kita buka kulitnya ini, maka akan tampak di sini saudara-saudara kulit dari laki-laki, sistem reproduksi laki-laki pada penis itu memanjang dari kulit di atas mons pubis sana, terus dia akan memanjang sampai membungkus pada glans penis. Kemudian kulit di depan sini, kulit di ujung dari yang meliputi glans penis ini itu kita sebut sebagai prepudium. Prepudium. Kenapa disebut prepudium? Karena dia sesungguhnya merupakan kelebihan kulit, ya. Jadi kulit yang menonjol, terus setelah dia melapisi glans penis, maka yang namanya skin ini, kulit ini, dermis ini kemudian akan berbalik arah menuju ke dalam dan membentuk mukosa di dalam, ya, yang akan melapisi glans penis, dan kemudian dia akan berhenti tepat di belakang dari corona glandis di sini. Jadi ini ada ini glans penis, ini adalah corona glans, ya, seperti helm ini. Yang namanya kulit ini dia akan, setelah dia meliputi glans penis, dia akan berbalik arah masuk ke dalam lagi untuk membentuk sebuah mukosa yang melapisi bagian dalam dari kulit ini. Kemudian dia akan berhenti di daerah leher dari glans penis ini, ya. Ini kita sebut sebagai corona glandis, ya. Pada saat dekitan, maka yang namanya prepudium ini itu kita potong, macam-macam metodenya, dipotong yang kulit yang menutupi glans penis ini, ya, sehingga tampaklah tersingkaplah glans penis yang ada pada penis ini. Kemudian saudara, kalau kita mundur ke belakang, di sini akan tampak yang namanya, kita buka kulitnya. Nah, di sini ada tampak lapisan lapisan dari fascia, ya, jaringan ikat yang meliputi korpus cavernosum yang ada di balik dari fascia ini, yang kita sebut sebagai fascia pak. Ini fascia pak, ya. Jadi jaringan ikat yang meliputi, yang membungkus
dari korpus cavernosum. Khasiat begini kalau kita lakukan pada saat kita melakukan sirkumsisi titan, maka biasanya kita akan pada beberapa metode anestesi untuk menghilangkan sakit mati rasa di daerah penis, maka biasanya dilakukan injeksi di bagian dorsum dari penis ini, sehingga kalau kita masukkan jarum akan terasa sensasi seperti menembus kertas. Jarum akan terasa seperti menembus kertas. Ketika menembus kertas, maka kita katakan bahwasanya jarum telah berhasil menembus fascia pars. Kalau kita buka fascia pars, nah, maka akan tampak di sini tunica albuginea. Tunica albuginea ini merupakan lapisan yang sangat kokoh, yang mana dia berfungsi untuk mempertahankan konsistensi dari korpus cavernosum ini selama ereksi, sehingga tunica albuginea ini berfungsi untuk mempertahankan, memfiksasi untuk perlindungan struktur pembuluh darah vena yang ada di dalam korpus cavernosum ini. Ini tunica albuginea. Kalau tunica albuginea kita buka, maka barulah muncul yang namanya korpus cavernosum di sini. Korpus cavernosum di sini akan tampak sepasang, berjumlah sepasang kiri dan kanan, di mana korpus cavernosum ini dia terbagi, dia berasal dari tulang ischium, dari os coccyx, ya, os ischium ini atau tulang duduk ya istilahnya ya. Dia akan memanjang, menjulur ke depan, kemudian dia akan bersatu dengan crus penis sisi yang satu, ya, sisi yang satunya. Jadi ini adalah crus penis, ya, atau radix penis, akar dari penis. Radix penis ini terjulur dari os cavernosum, os ischium, kemudian akan membentuk korpus cavernosum dengan pertemuan antara dua radix ini. Pertemuan dua radix akan membentuk korpus cavernosum. Apa fungsi korpus cavernosum? Korpus cavernosum berfungsi sebagai alat kopulasi. Ketika dia terisi oleh pembuluh darah, maka korpus cavernosum ini akan membesar dan mengeras sehingga memudahkan terjadinya kopulasi, hubungan suami istri nantinya. Kemudian kalau kita hilangkan, maka di sini tampak di bawah dari dua korpus cavernosum ada struktur lagi yang namanya korpus spongiosum. Korpus spongiosum. Korpus spongiosum ini mempunyai fungsi untuk mempertahankan uretra yang ada di dalamnya. Kalau kita hilangkan, ini ada uretra di dalam korpus spongiosum. Dia mempertahankan korpus spongiosum mempertahankan uretra agar jangan sampai terjadi kolaps. Nah, karena kita tahu uretra ini kecil sekali, sebenarnya tipis sekali. Kalau terjadi kolaps, maka tidak memungkinkan terjadinya ejakulasi maupun proses urinasi, pengeluaran urin. Kalau kita buka, maka akan tampak di sini. Baik, kemudian kita masuk ke slide yang lain. Di sini kita lihat, kita kembali lagi. Ini adalah glans penis. Ya, di dalam glans penis Anda bisa melihat lubang muara keluar dari uretra. Kita sebut lubang ini sebagai meatus uretra externus. Kenapa ada externus? Karena ada internus nanti. Di bagian buli-buli kandung kencing ada meatus uretra internus. Kalau ini meatus uretra externus. Ya. Kemudian di sini saudara ada bagian
glans tadi ya. Kalau kita buka glans penis ini, maka akan tampak di sini uretra yang terbungkus oleh glans penis tadi ini. Kita ketahui uretra ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kita lihat adalah uretra yang terbungkus oleh corpus spongiosum. Corpus spongiosum. Kita buka spongiosumnya, ini memanjang sekali, panjang sekali corpus spongiosum ini ya. Dia akan memanjang sampai dia akan menembus diafragma pelvis yang dibentuk oleh otot-otot musculus levator arni atau musculus perennius transversalis dan sebagainya ya. Itu membentuk semacam diafragma. Karena itu ketika uretra ini menembus musculus menembus diafragma pelvis, maka kita sebut uretra saat itu sebagai uretra pars membranacea ya. Karena dia tipis sekali menembus membran ya, seakan-akan menembus membran. Nah, kemudian sebelum menembus membran, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini ada kelenjar, dua buah kelenjar sepasang di sini ya, dua buah kelenjar ya, yang kita sebut sebagai kelenjar Cowper atau bulbo uretra ya. Kelenjar bulbo uretra ya. Dia munculnya pada saat keluar ya, di sini ya. Dia tertanam di dalam musculus levator ani atau musculus transversus perinei. Ini musculus transversus perinei, kalau ini musculus levator ani ya. Dia tertanam di dalam dua otot ini tadi. Nah, kemudian dia akan melakukan sekresi dari kelenjar Cowper ini menuju kepada uretra pars spongiosum. Apa fungsi dari kelenjar Cowper ini? Dia berfungsi untuk memberikan lubrikasi. Dia berfungsi untuk memberikan lubrikasi pada saat munculnya fase erotis dari laki-laki, maka dia akan memberikan sekresinya. Ini kelenjar ini adalah kelenjar Cowper sebagai lubrikan ya, sebagai lubrikan untuk terjadinya pada saat terjadinya proses kopulasi sebagai pelicin, sehingga memudahkan terjadinya ejakulasi dan proses reproduksi lain seterusnya. Kemudian setelah kita membicarakan uretra pars spongiosum, kemudian pars membranacea, maka setelah itu uretra akan menembus organ yang besar sekali di sini, yakni prostat. Ini prostat, saudara-saudara. Dia menembus prostat. Kita lihat prostat, kita buka. Nah, di sini tampak uretra ini tertanam di dalam organ prostat, di mana organ prostat ini terletak di bawah dari kandung kencing, vesika urinaria ya, vesika urinaria. Ini adalah vesika urinaria. Nanti pada pembahasan sistem uropoiesis, di sini kita buka dinding dari vesika urinaria, maka akan tampak di sini meatus uretra internus ya. Nah, ini meatus uretra internus ya, dan tampak di sini uretra bagian prostatika. Kemudian kita juga bisa melihat di sini bagaimana prostat ini memberikan lobus, memberikan sekresinya yang bermuara, yang sekresinya akan dikeluarkan pada bagian dari uretra pars prostatika ini, yang akan dikeluarkan pada saat terjadinya ejakulasi. Nah, kemudian saudara-saudara, kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang sistem uropoiesis, karena itu nanti akan kita bicarakan pada sistem yang lain. Dan tapi sekarang kita lanjutkan kembali kepada proses terjadinya reproduksi ya.
Kalau kita nanti buka di sini saudara, maka di sini ada semacam tonjolan-tonjolan tempat bermuaranya semen ya, semen. Nah, jadi di sini prostat mempunyai fungsi menghasilkan semen, dimana semen ini nanti sebagian akan dikeluarkan pada saat ejakulasi ya, yakni proses pengeluaran cairan sperma. Itu semen akan dikeluarkan oleh prostat. Tapi selama tidak terjadi proses ejakulasi yang mengeluarkan cairan sperma, maka sebagian dari cairan semen itu akan ditabung dahulu ya. Ditabung dahulu dimana, yakni di dalam sebuah organ yang kita sebagai vesicula seminalis atau seminalis. Ini adalah vesicula seminalis. Ini tabungannya prostat ya. Jadi tabungan prostat ketika tidak terjadi proses reproduksi, maka prostat tetap terus mengeluarkan sekresinya berupa cairan semen yang akan ditabung di dalam ini tadi vesicula seminalis. Kenapa namanya vesicula? Iya, karena bentuknya kecil. Kalau besar namanya vesika. Nah ini adalah vesika urinaria. Kalau kecil namanya vesicula. Karena dia berfungsi untuk menampung semen, kita sebut sebagai vesicula seminalis. Kemudian vesicula seminalis ini nanti pada saat terjadinya proses ejakulasi pengeluaran cairan sperma, maka dia akan menyemprotkan isinya, melakukan gerakan-gerakan ritmis, sehingga vesicula seminalis semen yang dikandung oleh vesicula seminalis ini nanti akan keluar menuju ke dalam uretra pas prostatika. Kemudian saudara-saudara, di sini kita juga bisa melihat kalau di sini tempat tabungan dari semen, kalau ini adalah tabungan dari cairan spermatozoa. Jadi ini spermatozoa. Apa itu spermatozoa? Spermatozoa adalah, baik kita mundur ke belakang saudara-saudara. Kita mundur ke belakang. Kita lihat. Ya. Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini ada dua buah organ reproduksi yang penting sekali untuk kita bicarakan, yakni apa yang kita sebut sebagai testis ya. Testis ya. Testis ini adalah organ reproduksi yang penting karena dia merupakan penghasil dari spermatozoa. Di sini kita bisa melihat testis ini terbungkus oleh bungkus yang sangat tebal ya. Kalau kita buka, jadi ini adalah organ testis. Kita belah, maka akan tampak di sini tubulus seminiferus ya. Tubulus seminiferus yang mana di dalamnya merupakan, kalau dalam pembahasan histologi, di dalamnya merupakan tempat terjadinya pembelahan haploid ya, dari sel-sel gonad. Kemudian dia akan terus berjalan menuju ke sebuah anyaman yang kita sebut rete testis. Kemudian dia akan berjalan lagi menuju ke organ epididymis. Epididymis kurang lebih bentuknya sama dengan rete testis dan tubulus seminiferus yang ada di sini, yang berfungsi untuk mematangkan pergerakan dari spermatozoa. Jadi di sini spermatozoa dibentuk di dalam tubulus seminiferus, kemudian dimatangkan dalam rete testis, dimatangkan lebih lanjut lagi pergerakannya untuk ditumbuhkan ekor dari spermatozoanya di dalam epididymis. Kemudian setelah itu spermatozoa akan masuk menuju ke vas deferens. Vas deferens ya. Vas deferens ini akan naik terus ke atas, saudara-saudara, terus naik ke atas, naik terus ke atas,
kemudian dia akan bersama-sama dengan pembuluh darah dan nervus itu akan membentuk yang kita sebut sebagai spinal cord, ya, spermatic cord. Di sini dia akan membentuk spermatic cord dengan vena dan nerve, venous dan arteri, ya, membentuk spermatic cord, ya. Kemudian dia akan memasuki lipat paha, daerah inguinal. Dia akan memasuki daerah inguinal, tepatnya di atas ligamentum inguinale. Kita masih ingat pada pembahasan tentang sistem ekstremitas inferior, di situ ada ligamentum, jaringan keras yang terjulur dari sias di sini, ya, sias di sini. Kemudian di sini sias, kemudian dia akan terjulur menuju memanjang menuju ke pubis di sini. Di situ ada di bawah dari ligamentum inguinale, Anda bisa mengingat ada vena, arteri, nervus femoralis. Sementara di atasnya ada struktur yang kita sebut sebagai ini tadi, fascia spermatica. Fascia spermatica. Spermatic cord. Spermatic cord atau funiculus spermaticus. Ya, dalam bahasa Latin funiculus spermaticus. Dia menyusuri dari ligamentum inguinale di atasnya, sebelah atasnya. Kemudian setelah itu dia akan memasuki cavum abdomen, ya. Dia akan memasuki cavum abdomen. Kemudian saudara-saudara, setelah itu setelah berada dalam cavum abdomen, ya, dia menembus, ya. Jadi dia menembus cavum abdomen dalam sebuah cincin yang kita sebagai angulus inguinalis. Kalau di sini ada dua angulus inguinalis, ada angulus inguinalis medialis, dan yang kedua angulus inguinalis lateralis. Apa itu angulus? Angulus adalah cincin yang terbentuk akibat masuknya struktur-struktur funiculus spermaticus ini ketika dia menyusuri ligamentum inguinale. Maka lubang di sini kita sebut sebagai annulus inguinalis. Karena letaknya di medial, kita sebut angulus inguinalis medialis. Sementara yang di luar sini angulus inguinalis lateralis. Nah, di sini adalah tempat locus minoris, tempat yang lemah bagi organ-organ intraabdominal untuk menembus saluran yang dibentuk oleh spermatic cord ini atau funiculus spermaticus ini yang kita sebut sebagai kanalis kanalis inguinalis. Kalau kita bayangkan di dalam sini ada usus, maka usus bisa menembus saluran kanalis annulus inguinalis lateralis ini, sehingga dia bisa masuk menyusuri kanalis inguinalis ini dan sampai masuk usus itu ke dalam skrotum yang letaknya di bawah sana, yang kita sebut penyakit itu sebagai penyakit hernia, ya. Hernia inguinalis. Jadi ketika usus atau isi dari cavum abdomen itu menerobos menyusuri kanalis inguinalis, kemudian masuk ke dalam skrotum. Kita sebut sebagai hernia inguinalis lateralis. Kalau dia menerobos langsung menuju ke kanalis inguinalis medialis, kita sebut sebagai hernia inguinalis medialis. Baik, kita lanjutkan. Kemudian vas deferens ini kemudian akan memasuki ini tadi vas deferens tadi akan menyusuri bagian posterior dari vesika urinaria. Kemudian dia akan berhenti di pelebaran ini tadi, di pelebaran dari vas deferens yang kita sebut sebagai ampula vas deferens. Ini kita bisa melihat di sini vas deferens membesar. Ini adalah tempat berkumpulnya spermatozoa yang siap untuk diejakulasikan beserta dengan cairan dari vesicula seminalis yang berupa semen. Jadi kalau di sini tempat berkumpulnya
spermatozoa ini nantinya akan berfungsi sebagai alat untuk pembuahan. Sementara di sini adalah vesicula seminalis, yang mana vesicula seminalis merupakan organ untuk pengumpulan dari cairan semen yang nanti akan dilakukan bersama-sama dengan spermatozoa yang ada di ampula vas deferens. Apa fungsi dari semen? Yakni untuk memberikan suasana yang baik bagi spermatozoa sehingga dia bisa viabel, tetap hidup selama berada di dalam lubang vagina ketika dia diejakulasikan pada saat terjadinya proses kopulasi. Dengan adanya cairan semen yang dihasilkan oleh prostat ini, maka pH di dalam cairan vagina yang asam itu bisa lebih basah sehingga memungkinkan spermatozoa untuk tetap hidup lebih lama. Tanpa cairan semen, maka spermatozoa tidak bisa hidup lebih lama dalam rongga vagina, karena rongga vagina dipenuhi dengan kuman-kuman pembentuk asam yang kita sebagai bal, bakteri asam laktat, dimana dia menghasilkan suasana asam dan akan membunuh semua bakteri maupun spermatozoa yang ada di dalamnya tanpa cairan semen. Dengan semen yang sifatnya basah, maka dia akan mampu hidup lebih lama dalam cairan vagina, bahkan mampu menembus dinding rahim. Kemudian saudara-saudara, kita kembali lagi masuk ke dalam proses pembahasan tentang pembuluh darah. Saudara, kalau kita melihat di sini saudara-saudara, ada beberapa warna-warna. Ada yang warnanya biru ini berarti pembuluh darah vena, kemudian merah arteri, kuning ini gambaran dari nervus, dan hijau merupakan gambaran dari limfonodi, aliran getah bening. Kalau kita melihat, kita buka kulitnya. Kalau kita buka di sini ada tampak pembuluh darah vena yang menyusuri sepanjang korpus permukaan belakang dari penis yang kita sebut sebagai vena dorsalis superficialis. Vena dorsalis superficialis. Kemudian ada arteri yang penting di sana. Ini ada arteri pudenda interna. Arteri pudenda interna. Cabang dari mana ini saudara-saudara arteri pudenda interna? Ini adalah cabang dari arteri iliaca, arteri gluteus inferior. Nanti kita susuri setelah ini ya. Di sini arteri pudenda interna akan menembus fascia bak. Kita buka fascia baknya, akan tampak di sini dia menyusuri permukaan belakang, permukaan dorsum dari penis, sehingga tampak di sini arteri pudenda interna ini kemudian akan berubah namanya menjadi arteri dorsalis penis bersama-sama dengan vena dorsalis penis ya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memberikan vaskularisasi, nutrisi, oksigenasi untuk tunika albugenia, kemudian fascia bak maupun kulit yang ada di sebelah superior ya. Kemudian arteri dorsalis penis ini, ingat, dia memberikan vaskularisasi untuk bagian superficial dari korpus penis, sedangkan di bagian profundus, bagian deepnya, bagian lebih dalam itu divaskulasi oleh arteri, kita buka, arteri profunda penis ya. Ini kita buka, ini adalah arteri profunda dari penis ya. Jadi ya, dia menembus dari korpus cavernosum tadi ya. Saya buka korpus cavernosumnya, maka akan tampak ini. Jadi arteri profunda penis maupun arteri dorsalis penis merupakan cabang dari arteri pudenda interna ya. Ini adalah arteri dorsalis penis. Arteri dorsalis penis ini arteri profunda penis. Dia akan memberikan
fungsi dari arteri profunda penis adalah untuk memberikan aliran darah membanjiri corpus cavernosum dengan aliran darah, sehingga pada saat terjadinya kopulasi dia akan membesar dan memungkinkan untuk terjadinya kopulasi ya. Sedangkan untuk arteri dorsalis superficialis untuk bagian superficial ya. Karena itu saudara-saudara hati-hati kalau Anda melakukan injeksi anestesi untuk menghilangkan mati rasa pada saat proses ikan. Ketika Anda melakukan injeksi biasanya Anda akan berusaha untuk melakukan injeksi blok, anestesi blok, yakni mengeblok nervus dorsalis penis yang berjalan bersama dengan arteri vena dorsalis penis. Biasanya Anda akan melakukan blokade pada nervus ini. Nervus ini Anda blokade, dua ini Anda blokade. Nah, itu Anda harus melakukan aspirasi terlebih dahulu sebelum Anda melakukan anestesi, memasukkan obat anestesi semacam lidokain, PHKin dan sebagainya. Anda harus aspirasi terlebih dahulu apakah jarum Anda setelah memasuki fascia bak tadi itu betul-betul berada di sekeliling dari nervus ini ya, yakni nervus dorsalis penis, ataukah justru berada di dalam pembuluh darah ini, arteri dorsalis penis atau vena dorsalis penis. Kalau obat Anda menembus fascia bak tapi malah memasuki arteri, maka akan mengakibatkan bahaya yang sangat menakutkan, yakni kalau misalnya Anda masukkan obat lidokain atau PHKin yang mengandung adrenalin, maka pembuluh darah arteri di sini akan menyempit karena efek dari adrenalin adalah vasokonstriksi. Apa yang terjadi kalau terjadi vasokonstriksi? Maka tentu saja karena ini adalah pembuluh darah terminal, kalau ini menyempit maka di ujung sana akan terjadi kekurangan aliran darah. Kalau terjadi kekurangan aliran darah maka dia akan iskemik ya, sesak napas, sel-selnya sesak napas, dan pada akhirnya terjadilah yang namanya nekrosis dari glans penis dan lain sebagainya. Ini akan efek samping yang sangat menakutkan kalau Anda melakukan injeksi anestesi yang mengandung vasokonstriktor semacam adrenalin ketika melakukan injeksi anestesi. Itu perlu Anda perhatikan apakah betul-betul jarum Anda berada di sekeliling nervus atau justru berada di dalam pembuluh darah. Maka harus Anda lakukan aspirasi, yakni Anda tarik dulu jarum sepet. Kalau tidak ada darah berarti jarum tidak berada di dalam aliran vena maupun arteri. Demikian. Jadi ini kalau kita susuri ke belakang sana maka akan tampak nantinya, kita buka ini tulang ini, kita buka, maka akan tampak di sini pembuluh darah itu akan nantinya masuk ke dalam arteri gluteus inferior. Ini dia akan terus masuk, kita hilangkan arteri pudenda interna masih terus, arteri pudenda interna terus itu kita bisa melihat ini adalah arteri pudenda interna. Dimana ini adalah arteri pudenda, ini adalah arteri gluteus inferior, ini adalah arteri pudenda interna, ini arteri gluteus inferior ya. Kemudian arteri gluteus inferior akan kita hilangkan dulu. Dia akan memasuki arteri iliaka interna. Ini arteri iliaka interna. Kalau ini iliaka interna bagian posterior, kalau ini iliaka
interna bagian anterior. Kalau ini iliaka interna. Kemudian kita lanjutkan lagi, nanti kita akan ini iliaka interna, kemudian ini adalah iliaka eksterna. Ini iliaka interna, ini adalah iliaka communis ya. Oke saudara-saudara, mungkin tuh kalau nervousnya oke, kita lihat juga saudara-saudara, saya ada tambahan lagi, yakni proses prostat tadi. Jangan lupa saudara, prostat letaknya di anterior dari rektum. Ini rektum, ini rektum, ini adalah anus ya, dengan sphincternya, ini sphincternya saudara. Kemudian ini adalah rektum ya. Dan yang namanya prostat itu terletak di anterior dari dinding rektum. Nah, dinding anterior dari dinding rektum. Sehingga kalau Anda memasukkan jari Anda ke dalam anus, maka di ujung jari Anda akan bisa meraba permukaan dari prostat ini. Kalau prostatnya membesar, Anda bisa merabanya. Kalau prostatnya berdukul, Anda bisa merabanya juga dari jari yang Anda masukkan melalui anus ini tadi. Anda juga bisa melihat bahwasanya yang namanya vesicula seminaris juga terletak di depan dari dinding anterior dari rektum ini tadi. Ini nempel di belakang. Baik saudara-saudara, mungkin demikian kuliah yang bisa saya berikan pada siang hari ini.